Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut penuntut umum dari KPK terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Susilo Aribowo, pengacara ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi, menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam kemarin. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan. Pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai akan cegah masuknya barang bekas atau thrifting di pelabuhan. Purbaya juga akan lakukan investigasi untuk bongkar praktik nakal impor produk ilegal. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kukuh. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal tidak beredar di Indonesia.
Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya Pak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya sembako, rumah yang dihuni, hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak, mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda, bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kota. Saat ini, pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan persembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Ke-9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok bilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang dihitangkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas. Bingung, tegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi bentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti sama. Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Pak Iman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong. Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah. Asli Yang nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak itu aja udah Dumatno nanti. Asli atau enggak? Tim pembela Roy Suryo CS mempertanyakan keberadaan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu pengacara Jokowi memastikan sudah pernah melihat ijazah tersebut dan saat ini sudah berada di tim Lab 4 Polri. Berikut cuplikan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wijaksono. Dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya. 11 tahun Mas. Dalam 11 tahun pernahkah kita melihat asli Jokowi?
dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, lah saya sepakat, satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Menurut saya bukan tidak pernah ijazah itu tunjukkan, pernah ditunjukkan. Pertama, tidak kepada publik, Mas. Jangan tidak kepada publik. Boleh saya bicara atau gimana? Atau selalu terus nih? Tadi potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih, apa kan? Ya, jadi pertama ijazah itu pernah tunjukkan, ya. Pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat, kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum? Saya mundur. Anda mundur? Saya mundur. Karena tahu itu asli, maka Anda mau membela Pak Jokowi? Betul. Oke, baik. Dan ini prinsip integritas. Ya. Jadi pertama adalah ijazah itu sudah kami lihat, lalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi di sekitar 10 wartawan mainstream pada saat mau didatangi oleh teman-teman TPUA. Sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua, ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya, dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.